Kalian susah buat ngerasain otot lats. Kalian bisa coba gerakan single arm pull down. Tinggal cari kabel dan juga di handle kayak gini. Kalian bisa posisin kabelnya paling atas dan kalian bisa mundur 1-2 langkah dari kabelnya. Kalian bisa bayangin untuk deketin siku kalian ke kantong celana searah dengan garis serat otot lats kalian. Sedikit tips, kalian bisa untuk bengkokin badan kalian sedikit ke samping. Karena lats juga berfungsi untuk menekuk badan kalian ke samping. Gerakan ini mungkin aja bisa memberikan sensasi yang lebih kerasa ketimbang lat pull down. Tapi bukan berarti gerakan ini lebih efektif daripada lat pull down biasa. Cuma gerakan ini biasa gue pakai biar orang tuh bisa untuk ngerasain otot lats mereka. Jadi kalian bisa untuk pakai gerakan ini di awal ketika kalian masih belum bisa untuk ngerasain lats kalian. Apa bedanya kita curl menghadap ke kabel sama kita curl menjauhi kabel? Salah satu konsep yang penting untuk gue bahas adalah neuromechanical matching. Neuromechanical matching itu adalah ketika kita menyamakan peak force atau titik terberat dari gerakannya dengan tingkat aktivasi dari ototnya. Secara sains, bicep itu bekerja di awal tekukan siku kalian. Sehingga untuk biceps kita bisa memilih gerakan yang lebih berat ketika tekukan siku kita nggak terlalu nekek. Ketika kita curl menjauhi kabel, titik terberatnya adalah ketika 90 derajat antara forearm dan juga kabel, yaitu di sini. Sedangkan ketika kita curl menghadap ke kabel, titik 90 derajatnya sekitaran sini. Sehingga jika kita mau melakukan neuromechanical matching, kita bisa untuk curl menghadap keluar dari kabel. Tapi sekali lagi, neuromechanical matching itu tidak sewajib itu untuk kalian lakukan. Boleh kalau kalian emang junkies dan pengen mendapatkan ekstra sedikit gains di bicep kalian. Nyatanya semua gerakan yang melibatkan otot bicep dan juga memenuhi gerakan yang memang diciptakan oleh biceps, itu tetap efektif untuk membangun bicep kalian secara keseluruhan. Gue punya 3 latihan untuk core pakai dumbbell. Kalian cobain deh. Yang pertama adalah weighted crunch. Kalian tinggal pegang dumbbellnya, kalian lurusin tangan kalian, dan kalian lakuin crunch kayak biasa. Buat kalian yang udah ngelakuin crunch, mungkin aja repetisinya jadi banyak banget. Jadi dengan menggunakan dumbbell, kalian mengurangi repetisinya, tapi kalian tetap bisa push mendekati failure. Yang selanjutnya adalah weighted Russian twist. Gerakan ini melatih perut samping ataupun obliques. Kalian gak usah takut perut kalian jadi makin lebar. Untuk beberapa orang dengan melatih obliques, kita bisa menambah definisi di bagian perut samping. Jadi bagian V-line kita itu akan jadi lebih terdefinisi. Yang terakhir adalah Jefferson curl. Mungkin untuk beberapa orang ini kelihatan menakutkan karena kita membengkokkan tulang belakang ataupun pinggang kita. Tapi jika gerakan ini dilakukan dengan baik dan benar, bebannya juga nggak terlalu berat, kita melatih spinal extensor ataupun otot pinggang kita biar jadi lebih kuat dan lebih robust. Kalian bisa untuk ngelakuin gerakan ini mungkin mulai dari 3 set, 8-12 reps dulu, kemudian kalian bisa variasikan, naikin jumlah set dan repsnya, dan juga progressive overload di bebannya. Karena even dengan dumbbell dan modifikasi sedikit, gue yakin latihan core kalian akan jadi jauh lebih menantang. Jangan lupa visit Strength Bay karena gue akan kasih banyak tips latihan di sana. Stop lakuin high to low cable flies kayak gini. Yang pertama adalah setting tinggi kabelnya. Kalau misalkan kalian bisa setting tinggi kabel kalian bisa turunin sekitar di garis kepala kalian. Kebanyakan orang setting kabelnya terlalu tinggi, jadi mereka malah susah buat setup gerakannya. Setelah kalian udah setting tinggi kabelnya, kalian bisa ambil salah satu dulu, kalian bantu, lalu kalian bisa ambil yang satu lagi, dan kalian udah siap buat ngelakuin gerakannya. Kalian tinggal maju 1-2 langkah, boleh posisi kakinya maju 1 mundur 1 atau dua-duanya sejajar. Sebenarnya ada beberapa cara untuk ngelakuin high to low cable flies. Kalau badan kalian tegak dan kalian dorongnya atau flies-nya ke bawah, ini akan lebih banyak bias serat atau chest yang ada di bawah. Sedangkan kalau misalkan kalian lebih nonggeng ke depan dan kalian dorong ke depan, maka ini akan lebih bias ke otot chest yang lebih ke tengah. Sekarang adalah petunjuk atau mental cue yang kalian bisa bayangin. Ketika ngelakuin gerakan ini, kalian bisa untuk dorong siku kalian ke depan dan kalian bayangin kayak pengen ketemuin siku kalian nih dua-duanya di depan. Kalau misalkan bener, kalian bakal ngerasain chest kalian tuh kontraksi, dan ketika kalian mundur ke belakang seperti ini, ketika kalian stretch, chestnya itu bakal sangat-sangat ketarik. Make sure kalian nggak banting-banting ketika di belakang dan terlalu pakai banyak momentum. Berhenti sejenak dan baru kalian bisa dorong dari belakang ke depan. Join Academy Fitness, akses belajar fitness paling mudah. 3 latihan bahu dengan dumbbell untuk pemula. Yang pertama adalah dumbbell shoulder press. Gerakan ini berfungsi untuk melatih bahu depan kalian. Yang pertama, setting ketinggian bangku mendekati 90 derajat, tapi nggak usah 90 derajat. Segini cukup, segini juga masih oke. Selanjutnya adalah posisi bukaan siku. Bisa kalian atur senyaman kalian. Kalau gue lebih nyaman sedikit lebar, nggak ada masalah sedikit masuk ke dalam seperti ini. Kalian bisa bayangin untuk ngedorong siku kalian ke atas mendekati telinga kalian. Pastikan beban pergelangan tangan dan juga siku kalian ada dalam satu garis atau kita sebut dengan wrist stacking.
Yang selanjutnya adalah dumbbell lateral raise. Gerakan ini berfungsi untuk melatih bahu samping kalian. Kalian bisa duduk atau kalian bisa berdiri dengan posisi dumbbell ada di samping kalian. Inisiasi gerakannya dengan menjauhkan dumbbell sejauh-jauhnya ke samping. Tangan kalian itu nggak perlu 100% lurus ke samping seperti ini, bisa sedikit masuk atau sedikit ke depan. Kalian cari aja yang paling nyaman yang mana. Misalkan yang nggak bikin bunyi-bunyi. Pastikan skapula kalian nggak dikunci terus-terusan, tapi kalian tinggal pikirin aja untuk jauhin dumbbell dan biarkan skapula kalian bergerak secara natural. Yang terakhir adalah dumbbell reverse flies. Gerakan ini berfungsi untuk melatih bahu belakang kalian. Kalian bisa untuk bersandar ke lutut kalian atau sedikit menekuk. Buat kalian yang pinggang nggak enak, kalian bisa pakai bench di dada kalian untuk bersender. Sama kayak lateral raise, kalian tinggal bayangin untuk menjauhkan dumbbell sejauh-jauhnya ke belakang. Titik terberat dari gerakannya adalah di sini. Jadi kalian bisa untuk tahan lebih lama di sini. Dan gue yakin bahu belakang kalian pasti akan doms. By the way, kalau kalian suka belajar hal kayak gini, jangan lupa follow Strength Bay karena gue akan kasih tips lebih banyak di sana.